Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal tentang kompetensi manajerial bagian ke-6 yang sering keluar pada tes P3K kebidanan. Nah, di sini ya teman-teman ya, soalnya itu dipilih poinnya yang paling tinggi. Jadi, itu jawaban yang paling tepat dan yang paling bagus untuk menambah poin kita. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1, setelah dinyatakan lulus seleksi P3K Nakes, Anda ditempatkan di salah satu rumah sakit pemerintahan. Suatu saat Anda baru sampai di ruangan, tiba-tiba kepala ruangan memerintahkan Anda untuk membersihkan ruangan karena petugas CS berhalangan hadir saat diberikan tugas sepele. Maka sikap Anda: A. Menolak perintah kepala ruangan, tugas tersebut bukan tanggung jawab Anda. B. Menelpon petugas CS untuk mencari penggantinya untuk membersihkan ruangan. C. Sedih karena kemampuan saya dianggap remeh. D. Segera melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Nah, di sini kita cari ya teman-teman poin yang paling tinggi atau poin 4. Kalau menolak itu biasanya poinnya 1 ya teman-teman. Kemudian menelpon petugas CS untuk menggantikannya. Nah, ini poinnya 3 ya teman-teman. Masih bisa dipilih tapi masih termasuk poin yang tidak paling besar. Lalu yang C itu sedih karena kemampuan saya dianggap remeh. Kalau yang C ini poinnya 2 ya teman-teman. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah yang D. Segera melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya soal nomor 2. Anda merupakan seorang pemimpin kepala puskesmas. Salah satu staf Anda terbukti melakukan tindakan gratifikasi. Tindakan gratifikasi ini kayak sejenis memberikan diskon ya teman-teman mungkin kepada pasien mungkin ya, atau dia ngasih bonus atau kayak gimana gitu, sejenis seperti itu. Pokoknya ini suatu tindakan pidana ya teman-teman, karena tidak ada ketentuan di puskesmas ya teman-teman. Maka tindakan Anda adalah A. Membiarkan perbuatan tersebut. B. Menindak secara tegas untuk memberikan efek jera. C. Menasehati agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari. D. Memaklumi kejadian tersebut sebagai bentuk kehilapan. Nah, dari jawaban A, B, C, D ini, kalau yang A itu membiarkan perbuatan tersebut itu poinnya 1 ya teman-teman. Kalau yang B itu menindak secara tegas untuk memberi efek jera. Nah, ini poinnya 2 ya teman-teman. Kalau enggak 2, 3 poinnya. Yang C itu menasehati agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari. Nah, yang C ini ya teman-teman yang poinnya paling besar. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Menasehati agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari. Kalau yang D ini poinnya 2 ya teman-teman, memaklumi kejadian tersebut sebagai bentuk kehilapan. Dan yang B ini poinnya 3. Nah, kalau begitu kita lanjut lagi ya soal nomor 3. Ketika sedang fokus mengerjakan entrian vaksin, tiba-tiba ada seorang pasien yang menanyakan di mana tempat karcis untuk mendaftar. Sikap Anda adalah A. Menghubungi satpam untuk memintanya mengantar pasien ke karcis. B. Mengantarkannya sampai ke karcis. C. Tetap fokus pada tugas entrian dan meminta tolong teman untuk mengantarkannya. D. Memberikan petunjuk arah kemudian kembali mengerjakan entrian vaksin. Nah, kalau yang A itu menghubungi satpam untuk meminta mengantarkan pasien ke karcis, ini poinnya 1 ya teman-teman. Kalau yang B itu mengantarkan sampai ke karcis, kalau ini poinnya kayaknya ini poinnya 3 ya teman-teman. Kalau yang C itu tetap fokus pada tugas entrian dan meminta tolong teman untuk mengantarkannya. Kalau yang C ini poinnya 2. Kalau yang D ini memberikan petunjuk arah kemudian kembali mengerjakan entrian vaksin. Nah, yang D ini ya teman-teman yang poinnya 4. Jadi yang D ini lebih banyak poinnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya soal nomor 4. Anda bertugas sebagai piker vaksin yang mengentri data peserta vaksin. Rekan Anda seringkali terlambat memasukkan data sasaran sehingga mengakibatkan penumpukan antrian vaksin dan Anda sering ditegur atasan. Maka Anda akan A. Menunggu saja, B. Melaporkan kepada atasan,
C. Bertanya apa kesulitannya. D. Membantu sebisa Anda. Dan yang D. Meminta untuk lebih cepat dalam bekerja. Nah, kalau di sini ya teman-teman, kalau yang A itu menunggu saja, itu kira-kira poinnya itu 1 ya teman-teman. Kalau yang B itu melaporkan kepada atasan. Kalau yang B itu poinnya 2. Kemudian yang C, bertanya apa kesulitannya dan membantu sebisa Anda. Nah, ini ya teman-teman jawabannya yang C. Yang C ini poinnya lebih banyak, yaitu 4. Kalau yang D ini poinnya 3 ya teman-teman, meminta untuk lebih cepat dalam bekerja. Nah, jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Pokoknya kalau soal kompetensi manajerial ini, itu kita harus mencari poinnya yang tinggi agar nilai kita itu tinggi juga. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya, soal yang terakhir atau soal nomor 5. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu, pembicaraan sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara mengemukakan pendapat. Yang C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. Yang itu tadi yang C ya teman-teman. Yang D. Menunggu diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan yang E. Meminta waktu untuk berbicara. Nah, dari soal nomor 5 ini jawabannya itu ada 5 ya teman-teman. Jadi ada 5 poin. Ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Jadi yang paling tertinggi itu adalah poin 5 ya teman-teman. Kalau yang A itu duduk mendengarkan berbicara baru kemudian berbicara. Nah, ini poinnya 4 ya teman-teman. Kan kita harus mendengarkan dulu, baru kemudian kita yang berbicara. Jangan langsung memutus pembicaraan orang lain. Kemudian yang B itu menanyakan apakah saya boleh segera berbicara mengemukakan pendapat. Kalau ini poinnya 3 ya teman-teman, menanyakan dulu. Lalu yang C itu segera berbicara mengemukakan pendapat. Kalau ini kan memutus pembicaraan orang, jadi ini poinnya pasti 1 ya teman-teman. Lalu yang D menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, yang D ini ya teman-teman, yang D ini yang poinnya 5 ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kalau yang D ini poinnya pasti 5, karena dia menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Kalau yang E itu meminta waktu untuk berbicara, itu poinnya 2 biasanya. Nah, oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan bikin soal-soal terbaru lagi. Kemungkinan nanti masih kufokuskan untuk membahas kompetensi manajerial ya teman-teman di video selanjutnya. Pokoknya ikuti terus, simak terus video-video terbaru aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton.